Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Samuon Group. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan dengan sangat detail apa itu virtual waralaba dari Samuon Group. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu virtual waralaba, saya akan menjelaskan dulu asal-usulnya itu dari mana. Banyak dari kita itu tahunya itu hanya waralaba atau franchise ya. Di sini kita berikan nama tradisional waralaba, ya, tradisional waralaba. Dan apa itu virtual waralaba atau kita beri kode VW, ya. Nah, yang pertama, tradisional waralaba itu mungkin masyarakat atau teman-teman banyak yang tahu, itu adalah sebuah sistem di mana orang ingin memulai sebuah usaha tapi menggunakan sistem yang sudah ada. Saya ambil contoh misalnya teman-teman mau memulai usaha toko kopi. Lalu teman-teman bisa membeli franchise atau waralaba dari toko kopi yang sudah ada. Kita sebut saja misalnya Starbucks. Nah, Starbucks itu menggunakan sistem tradisional waralaba. Dimana kalau kita ingin buka toko kopi, tapi kita tidak tahu, know-how-nya kita nggak tahu. Kita juga belum punya tim yang kuat untuk menjalankan sebuah toko atau sebuah usaha tersebut. Maka cara yang paling mudah adalah membeli atau bergabung dalam waralaba atau franchise. Umumnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan utama dari tradisional waralaba dengan virtual waralaba. Yang pertama, biaya. Umumnya tradisional waralaba itu biayanya mahal karena dalam konsep tradisional waralaba ini ada yang namanya franchise fee. Oke. Lalu ada juga yang namanya royalty fee. Ini dua biaya yang sifatnya umum berlaku di seluruh dunia yang menggunakan sistem waralaba atau sistem franchise. Untuk virtual waralaba, ini biayanya sangat murah. Di sini kita menggunakan istilah join fee dan member fee. Di video ini saya akan menjelaskan dengan detail apa sih perbedaannya. Perbedaan yang pertama, franchise fee ini umumnya ada masa periodenya. Saya ambil contoh, misalnya teman-teman membeli sebuah waralaba toko kopi. Di dalam perjanjian itu biasanya ada franchise fee, misalnya 10 juta franchise fee-nya. Ini untuk periode berapa lama? Ya, biasanya periodenya bisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun biasanya. Oke. Nah, kalau di sistem virtual waralaba kita nggak pakai sistem begini. Kita cuma pakai sistemnya itu adalah join fee. Join fee ini hanya dibayarkan 1 kali saja untuk seterusnya atau selamanya. Tentu selamanya ini artinya selama perusahaan kami sebagai induk bertahan. Dan untuk gambaran, perusahaan Samuon sudah berdiri sejak 2010. Jadi sudah 10 tahun. Dan di tahun 2020 ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita pun masih bertahan. Biaya franchise fee, join fee cukup jelas. Ya, 10 juta ini contoh. Kalau kami punya biaya join fee, 1 juta dibayarkan 1 kali untuk seterusnya. Ya, sedangkan franchise fee umumnya nilainya besar. Ada yang kecil, tetapi ada kurun waktunya. Lalu yang kedua adalah royalty fee. Royalty fee ini skemanya biasanya mereka menggunakan persentase. Yang paling umum adalah 5%. 5% dari gross sales atau dari penjualan kotor dalam 1 bulan. Jadi saya ambil contoh, misalnya teman-teman beli waralaba toko kopi, omset teman-teman sebulan kotor adalah 100 juta, maka biaya royalty fee-nya adalah 5% dari 100 juta. Ya, jadi sama dengan 5 juta. Ya, ini kalau sales-nya 100 juta. Contoh. Nah, biasanya perusahaan induk atau bisa disebut sebagai franchisor atau bisa disebut sebagai perusahaan induknya, pemilik merek utamanya, mereka menggunakan skema seperti ini. Royalty fee itu biasanya perusahaan gunakan untuk biaya operasional perusahaan tersebut. Tentu namanya perusahaan pasti biaya operasionalnya banyak dan besar ya. Gaji pegawai,
lalu utility, listrik, air ya, lalu juga stok ya, warehouse, inventory cost itu juga perlu diperhitungkan. Umumnya perusahaan menggunakan pemasukan ini sebagai biaya operasional mereka. Nah, kalau virtual waralaba kita lihat di sini kita menggunakan istilah member fee, nilainya 100.000 per bulan, fixed cost. Jadi nggak peduli berapa penjualannya, biaya 100.000. Nah, 100.000 ini relatif sangat amat kecil. Lalu, kenapa diharuskan membayar 100.000 ini? Ini adalah biaya support. Sama seperti perusahaan-perusahaan menggunakan royalty fee untuk biaya operasional, kami pun juga sama menggunakan biaya member ini sebagai biaya support, namun nominalnya sangat kecil. Kenapa bisa selisihnya jauh sekali 5 juta dengan 100.000? Karena kami percaya sistem virtual waralaba ini sangat efisien sekali untuk dijalankannya. Sehingga kita bisa membuang banyak sekali biaya-biaya yang tidak diperlukan. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat perbedaan yang paling mencolok nomor satu dari tradisional waralaba atau franchise pada umumnya dengan virtual waralaba, biaya. Franchise fee, royalty fee, sedangkan untuk virtual waralaba, join fee, member fee, dan tidak ada masa waktunya. Sedikit informasi tambahan juga, bisa nggak mitra yang sudah bergabung, kami boleh nggak bayar member fee setiap bulannya? Jawabannya boleh. Catatannya adalah begini. Jika mitra tidak ingin membayar member fee 100.000 setiap bulannya, maka mitra tidak mendapat support di bulan di mana mitra itu tidak membayarkan biaya 100.000. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Contoh mitra Bapak Usman. Pak Usman bergabung, dia menjalankan tokonya, dia sudah lancar menjalankan tokonya, lalu dia bilang, "Pak, kita mau order bahan bakunya untuk 3 bulan aja." Ya, oke. Order untuk 3 bulan, dia pegang stok. Nah, maka membernya mereka nggak harus bayar tiap bulan. Member itu hanya dibayarkan pada saat mitra ingin mendapatkan dukungan. Salah satu dukungannya adalah tentu proses pengorderan bahan baku. Jadi kalau mitra mereka mengorder bahan baku untuk periode 3 bulan, maka di bulan pertama saja dia bayar 100.000, bulan kedua, bulan 3 mereka boleh cuti dari biaya member fee. Jadi program ini kita buat sedemikian rupa untuk meringankan mitra-mitra dari biaya-biaya yang besar ini. Sehingga mitra bisa menjalankan usahanya dengan biaya yang kecil, modal kecil, resikonya pun juga pasti ikut kecil. Perbedaan yang kedua, tadi yang pertama adalah biaya. Yang kedua adalah waktu. Untuk memulai usaha waralaba, biasanya diperlukan waktu yang lumayan panjang. Dalam arti begini, yang pertama, rata-rata untuk memulai usaha tradisional waralaba, biasanya kurun waktunya itu 3-4 minggu. Karena ada aturan-aturan yang harus diikutin, ada proses-proses alur kerja yang harus diikuti. Saya kasih contoh, setelah selesai mendaftar, biasanya ada yang namanya pengajuan lokasi. Saya ajukan lokasinya di sini, disetujuin atau enggak ya? Boleh atau enggak ya? Sudah ada belum pemegang merek lainnya yang ada di daerah kami? Kalau udah ada, tentu tidak bisa. Jadi waktunya biasanya lebih panjang. Ya, pengajuan dulu, lokasi saya disetujuin atau enggak, tempat saya disetujuin atau enggak, ya, ukurannya disetujuin atau enggak. Jadi itu dampaknya larinya pasti ke waktu. Tentu kalau semuanya disetujuin ya bisa lebih cepat, tapi kalau tidak disetujuin akibatnya waktunya jadi mundur-mundur. Nah, dalam program virtual waralaba waktunya sangat cepat, waktunya hanya 1 minggu. Jadi bagi mitra yang sudah join, kami tidak menanyakan atau kami tidak memiliki aturan di mana lokasi itu disetujui atau tidak disetujui. Prinsipnya semua lokasi itu baik karena program virtual waralaba ini sesuai dengan namanya. Program ini adalah virtual, sehingga kami akan membuat sebuah sistem di mana mitra yang bergabung penjualan utamanya menggunakan media online ya, seperti GoFood, GrabFood ya, dan media online lainnya gitu ya. Masih banyak media online lainnya itu yang bisa digunakan untuk berjualan seperti Line, Instagram, Facebook, Tokopedia ya, marketplace seperti Lazada itu juga bisa digunakan sebagai platform di mana teman-teman berjualan. Jadi kami tidak ada aturan di mana kita harus survei lokasi dulu, nggak ada. Itu ada dalam tradisional waralaba.
Kita tidak ada aturan bahwa ukuran lokasinya harus sekian kali sekian meter. Biasanya tradisional waralaba ada. Kenapa tradisional waralaba ada? Karena mereka itu pola bisnisnya, pola usahanya itu toko fisik. Oke? Diharuskan ada toko fisik. Sedangkan virtual waralaba tidak diharuskan ada toko fisik, bisa memulai usaha ini dari rumah, dan nanti saya akan jelaskan di poin yang terpisah. Di sini kita bisa lihat perbedaan kedua adalah waktu. Ya, di sini relatif lebih panjang karena ada aturan-aturan, ada alur-alurnya, bisa disetujui, bisa ditolak. Sedangkan di virtual waralaba ini sangat cepat. 1 minggu teman-teman sudah bisa memulai usahanya atau bisa berjualan. Yang ketiga, perbedaan terbesar nomor 3 dari tradisional waralaba dengan virtual waralaba itu adalah kebebasan dalam berkreasi. Oke, kita tulis di sini kebebasan. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman beli franchise, kita kasih contoh lagi ya, toko kopi yang paling terkenal itu adalah Starbucks. Kalau teman-teman beli franchise-nya Starbucks, selain tentu biayanya mahalnya luar biasa, andaikan Starbucks itu murah, Starbucks itu punya aturan-aturan yang baku. Warna logonya harus begini, posisinya harus begini, ukurannya harus begini. Itu dari logonya. Terus tempatnya harus seperti ini. Kalau masuk ke dalam sebuah pertokoan, mereka minta saya harus dapat lokasi yang paling prime di depan pintu masuk, depan lobi. Itu baru dari logo dan lokasi. Dari skema mereka menjalankan usaha, mitra franchise-nya itu tidak diberikan kebebasan untuk mengembangkan produk-produk mereka. Jadi tentu menunya, harganya itu semua mengikuti aturan dari kantor pusat. Jadi saya kasih contoh di sini, contoh adalah menu. Menunya baku, harus ngikutin kantor pusat. Contoh, harus jual black coffee atau americano, takarannya harus sekian. Gelasnya ada 3 size, harus diikutin semua, harganya harus diikutin semua, rasanya harus diikutin semua. Menunya wajib mengikuti aturan baku dari perusahaan. Nah, di virtual waralaba, kebebasan berkreasinya itu sangat ditonjolkan. Dalam arti kata, mitra kita dorong untuk mereka mengembangkan produk-produknya sendiri juga, atau mengembangkan produk-produk yang kami berikan. Saya kasih contoh, menunya kami ini bebas untuk dikembangkan. Saya kasih contoh, salah satu menu favorit yang ada di Samuon ini adalah tteokbokki. Ya, tteokbokki yang seperti teman-teman tahu itu adalah kue beras atau rice cake. Lalu digunakan saus merah, rasanya sedikit pedas, manis, asin, gurih ya. Nah, kita berikan SOP bakunya, tapi teman-teman bebas mengembangkan. Contohnya, ada mitra kami yang mengembangkan tteokbokkinya itu dicampur dengan otak-otak. Otak-otak dari Palembang, atau otak-otak dari Bangka, atau dari mana. Mereka membuat otak-otak. Lalu dipadukan otak-otak tersebut dalam menu tteokbokki. Boleh nggak? Boleh. Dalam program virtual waralaba ini kita justru mendorong kebebasan dalam berkreasi. Jadi untuk teman-teman, nah kalau seandainya Starbucks jual tteokbokki, pasti itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh memodifikasi menu, tidak boleh mengembangkan menu sesuai dengan kreativitas dari si mitra. Itu dilarang dalam program tradisional waralaba. Sedangkan di virtual waralaba justru kebalikannya, kami mendorong mitra-mitra kami untuk bebas berkreasi. Contoh yang kedua, seandainya ada mitra yang bergabung dengan program ini, dia memiliki usaha toko kue. Bilanglah kuenya misalnya kue brownies. Lalu dia bergabung, dia ambil program kami ini dan dia memilih bibimbap sebagai opsi menu yang dipilih. Mitra diperbolehkan untuk menjual paket brownies dengan bibimbap. Sehingga bukan hanya usaha bibimbapnya maju, tetapi usaha toko roti browniesnya pun juga bisa maju. Nah, disinilah salah satu kekuatan terbesar dari program virtual waralaba, di mana mitra bebas sekali mengembangkan menu, mengembangkan produk-produk mereka sendiri, menggabungkan produk mereka dengan produk virtual waralaba untuk bisa dipasarkan, sehingga setiap toko memiliki keunikannya masing-masing. Sedangkan kalau di tradisional waralaba itu haram, sangat diharamkan. Tidak boleh, nggak boleh rubah menu, nggak boleh nambah menu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kebebasan berkreasi ini utamanya di menu. Poin keduanya adalah di nama toko atau di brandingnya, brand. Teman-teman kalau beli waralaba, kita ambil lagi contohnya Starbucks ya, karena Starbucks kan terkenal sekali. Kalau teman-teman beli franchise-nya atau waralaba Starbucks,
tentu nama tokonya harus Starbucks. Nggak boleh dirubah-rubah. Misalnya diganti dengan kios kopi ABC misalnya. Nggak boleh. Nama toko wajib Starbucks. Pada saat didaftarkan ke GoFood, wajib Starbucks. Di GrabFood, wajib Starbucks. Sehingga secara tidak langsung teman-teman membesarkan merek Starbucks. Membesarkan perusahaan Starbucks. Apalagi kan tadi di poin yang pertama saya sudah jelaskan, franchise fee itu ada kurun waktunya. Pada saat kurun waktunya itu sudah habis, teman-teman harus top up lagi, bayar lagi biaya yang sangat mahal. Nah, sudah teman-teman repot membesarkan merek Starbucks, lalu nanti sudah habis periodenya, harus bayar lagi. Kalau enggak, nanti tempatnya diambil alih. Umumnya biasanya sih begitu ya. Nah, di Virtual Waralaba ini, nama toko, teman-teman mau pakai merek kami? Boleh. Kita kan ada 3 merek, Tamwon, Hedring, Yago Chicken. Mau pakai merek kami? Boleh. Teman-teman mau membesarkan merek kami, ikut. Oh, saya nggak mau ribet bikin merek baru, saya nggak mau develop branding baru. Ikut, boleh. Tetapi kalau teman-teman punya merek sendiri atau mau mencoba mengembangkan branding sendiri, juga boleh. Jadi, kami hanya dipakai sebagai penyedia bahan baku, training center untuk mengajarkan bagaimana mengolah bahan baku. Teman-teman belajar dari tim kami, marketingnya bagaimana, desainnya bagaimana, itu boleh. Jadi sekali lagi, kebebasan berkreasinya di sini tuh dapat banget. Dalam arti kata, bahkan sampai nama toko pun kami memperbolehkan mitra-mitra itu menggunakan nama tokonya sendiri atau bikin nama tokonya sendiri, bikin brand sendiri. Tetapi kalau mau pakai brand dari kami pun juga boleh. Di sini, di sisi lain, Waralaba ini tidak boleh. Itu adalah 3 perbedaan yang paling mencolok dari program Waralaba tradisional dengan virtual Waralaba. Nah, kurang lebih tadi saya sudah jelaskan ya 3 perbedaan yang paling mencolok dari tradisional Waralaba dengan virtual Waralaba. Sehingga kalau saya bisa rangkum, maka kekuatan dari virtual Waralaba itu 1, biayanya murah, sehingga resikonya juga kecil. 2, waktunya sangat cepat untuk memulai usaha karena banyak aturan-aturan yang dilakukan oleh tradisional Waralaba tidak diimplementasikan di virtual Waralaba. Yang ketiga adalah bebas berkreasi. Ini adalah 3 perbedaan sekaligus 3 kekuatan dari virtual Waralaba. Apakah virtual Waralaba memiliki kelemahan? Tentu ada juga. Jadi kalau saya ambil tadi contoh Starbucks, kalau teman-teman membeli Waralaba Starbucks, tentu di satu sisi Starbucks sudah mempunyai sistem di mana dia bisa jalan dengan sendirinya. Istilahnya autopilot. Sistem ini memang bisa berjalan dengan sendirinya, sedangkan di virtual Waralaba, mitra terjun langsung mengurus usahanya sendiri. Sehingga virtual Waralaba ini skalanya adalah mikro, UMKM. Sedangkan untuk Waralaba atau tradisional Waralaba, saya ambil contoh Starbucks, ini skalanya adalah skala besar atau biasanya perusahaan-perusahaan yang membeli franchise Waralaba untuk dipasarkan di negaranya. Tentu ini adalah salah satu kekuatan dari tradisional Waralaba. Yang kedua, kekuatan juga dari tradisional Waralaba adalah branding. Ya, seperti contoh yang tadi saya ambil, tentu merek Starbucks itu sangat kuat, brandnya sudah sangat kuat, sudah sangat matang, sehingga biarpun dengan biaya modalnya itu sangat besar, kemungkinan berhasilnya pun juga tinggi. Resiko gagalnya ada, tetapi umumnya kecil. Ini 2 adalah kekuatan terbesar dari tradisional Waralaba. Sedangkan di sini, ini adalah 3 kekuatan terbesar dari virtual Waralaba dan marketnya umumnya beda ya. Virtual Waralaba ini cocok untuk UMKM, mikro ini artinya usaha skala kecil. Sedangkan untuk tradisional Waralaba umumnya cocok untuk korporasi, corporate ya, atau perusahaan-perusahaan besar. Umumnya mereka yang menggunakan sistem tradisional Waralaba. Oke, sekarang saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu
Tempat. Ini sering ditanyakan juga. Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh mitra-mitra yang ingin bergabung dalam program ini. Program virtual waralaba Samuan Group itu seperti apa tempatnya, bagaimana ukuran dan lain-lain. Oke? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, yang paling gampang dulu, pakai tempat yang teman-teman punya. Saya kasih contoh di sini rumah atau tempat tinggal. Program virtual waralaba ini sesuai dengan namanya virtual, maka kita mau memaksimalkan penjualan kita itu secara online. Maka rumah umumnya kan punya garasi atau punya area dapur. Tempat ini bisa dipakai ya untuk melakukan penjualan virtual waralaba secara online. Tujuannya kan begitu. Online itu yang paling umum adalah GoFood dan GrabFood. Yang paling umum. Jadi teman-teman yang mau bergabung nggak harus sewa tempat, bisa memulai dengan menggunakan tempat yang ada dulu. Yang kedua, tempat yang bisa teman-teman gunakan juga adalah booth. Tentu harus sewa, biasanya sewa tempat, atau booth ini bisa didirikan di depan rumah, atau tenda. Ya, kita lihat banyak ya di wilayah Indonesia ini, UMKM itu berjualan menggunakan tenda atau sejenis warung. Tentu tempat-tempat ini umumnya biayanya tidak terlalu mahal, berkisar dari ratusan ribu per bulan hingga mungkin kisaran 1 juta per bulan. Tentu tempat-tempat seperti ini bisa digunakan juga untuk teman-teman memulai usaha virtual waralaba ini. Yang ketiga, teman-teman juga bisa gunakan tempat seperti kios atau ruko. Nah, ini tentu lebih mahal lagi. Kios itu umumnya 1 lantai. Maksimum ada yang 2 lantai umumnya dengan ukuran biasanya sih 3 meter atau 4 meter lebarnya, dalamnya itu biasa ada yang 3 meter, 4 meter, 5 meter ya. Umumnya kios itu 1 lantai, ruko ini umumnya 3 lantai, 4 lantai. Tentu bisa menggunakan tempat-tempat seperti ini, tentu tapi biayanya pun juga pasti lebih mahal lagi. Sewanya mahal, dekorasinya juga mahal, dan kalau teman-teman menggunakan tempat ini, tentu teman-teman harus menyediakan dana untuk membeli peralatan kerja. Tetapi kalau menggunakan tempat yang ada, pasti semua tempat tinggal ada. Secara umum pasti ada kompor, kulkas, panci, pisau, wajan, di mana alat-alat tersebut memang digunakan dalam program virtual waralaba Samuan Group. Kalau di sini kan pasti harus membeli lagi. Ya, berapa biayanya nanti saya akan bahas di poin yang berbeda. Nah, di poin tempat ini, kurang lebih ini adalah ketiga jenis tempat yang teman-teman bisa pakai atau gunakan. Tidak harus sewa, tetapi bisa menggunakan tempat yang ada. Tadi kita sudah bahas tempat, sekarang kita akan bahas peralatan. Peralatan kalau di perusahaan kami, kita punya istilah itu adalah SNK. SNK. SNK ini sebenarnya kode kami, ya, kode yang kami gunakan. S-nya itu adalah servingware, N ini dan ya, K-nya ini adalah kitchenware. Apa bedanya servingware sama kitchenware? Servingware ini menurut perusahaan kami, kita membedakan servingware ini adalah alat-alat yang kami gunakan untuk menyajikan makanan. Contohnya kayak piring, sendok, garpu, sumpit, tempat saus kalau misalnya ada yang makan nyocol gitu ya, kertas nasi, bungkusan. Pokoknya ini serving, sesuai dengan artinya serve, untuk disajikan. Biasanya ini bersentuhan dengan customer kita atau dengan tamu-tamu kita. Serving, sesuai dengan namanya. Ya, tisu pun termasuk dalam kategori servingware karena kan dipakai oleh konsumen. Ya. Servingware adalah alat-alat yang digunakan oleh konsumen. Sedangkan kitchenware ini adalah alat-alat yang tidak bersentuhan dengan customer, tetapi bersentuhan dengan makanan dan digunakan oleh tim dapur untuk mengolah makanan. Ya, jadi ini lebih ke kitchen. Ya, contohnya adalah kompor, panci, kulkas, talenan, wajan, alat-alat untuk ngolah, sendok masak, sendok bumbu, itu masuk ke dalam kategori kitchenware. Sedangkan servingware, alat-alat penyajian, piring, sendok,
garpu, ya, sedotan, tisu, dan lain-lain. Nah, banyak sekali mitra-mitra yang ingin bergabung dalam program ini bertanya, peralatannya seperti apa? Nah, pada saat teman-teman bergabung dalam program ini, tim kami akan mengirimkan list peralatan sesuai dengan menu atau sesuai dengan merek yang dipilih dan sesuai dengan opsi menu yang dipilih. Tadi kan saya sudah jelaskan secara singkat bahwa Virtual Waralaba Samuon Group ada 3 merek, Samuon, Kedring, Yago. Tentu peralatannya mirip tetapi tidak 100% sama. Ya, saya kasih contoh untuk peralatan misalnya bibimbap. Kalau teman-teman memilih merek Samuon, lalu ada pilihan menu bibimbap. Bibimbap itu adalah nasi campur ala Korea. Kalau membakar nasi bibimbap itu menggunakan batu dolsot, ya. Batu dolsot itu terbuat dari batu, lalu disusun nasi, disusun sayuran dan daging, dan ditaruh di atas kompor. Tentu batu dolsot itu spesifik, belum tentu ada di setiap rumah dari teman-teman. Nah, itu memang harus dibeli. Tetapi selain itu umumnya peralatannya sama, kulkas, kompor, pisau, talenan, wajan, sendok masak, saringan minyak, itu semua umum. Ya. Jadi peralatan yang digunakan dalam program ini 90% itu umum. 80-90% itu umum. 10-20%-nya ini spesifik. Jadi bergantung merek apa yang teman-teman pilih, menu apa yang teman-teman pilih, itu bergantung. Contoh kayak tadi, kalau teman-teman pilih merek Samuon, pilih kategori bibimbap, di situ ada alat khusus yang kami sarankan untuk dibeli, yaitu namanya batu dolsot. Di merek Samuon, di menu hot plate, tentu di situ teman-teman harus sediakan piring hot plate-nya. Piring hot plate itu terbuat dari besi yang dibakar di atas kompor untuk disajikan. Lalu kalau teman-teman misalnya mengambil merek Kedring, tentu kami sarankan teman-teman untuk membeli dispenser teh. Teman-teman juga kami sarankan untuk membeli cup sealer, ya, dimana setelah gelas itu diisi dengan minuman dan topping, lalu di-seal. Nah, itu barang-barang seperti itu spesifik, ya. Lalu untuk Yago Chicken contohnya, teman-teman harus punya ulekan, ya, untuk mengulek ayamnya dan untuk mengulek sambelnya. Nah, 10-20% dari peralatan yang teman-teman harus miliki itu sifatnya spesifik, seperti yang tadi saya sudah berikan contoh. 80-90% ini umum. Ya, jadi peralatannya sederhana banget. Kalau ditanya berapa modal yang harus saya sediakan, kembali lagi bergantung. Ya, kalau harus beli semuanya dari baru sampai kulkasnya beli, kompornya beli, mungkin perlu biaya 3 jutaan. Tetapi kalau menggunakan peralatan yang ada, hanya membeli 10-20% aja, mungkin hanya ratusan ribu, 100 ribu kah, 200 ribu kah, 300 ribu kah, bergantung lagi merek mana, opsi mana. Jadi itu nanti untuk lebih detailnya akan kami bantu di brosur kami. Ya. Tetapi secara singkat, itu adalah penjelasan tentang peralatan atau kodenya di perusahaan kami adalah SNK. Tadi kita sudah bahas peralatan, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu bahan baku. Oke, banyak sekali mitra-mitra yang bertanya dan agak bingung bahan bakunya itu seperti apa, harganya berapa, bentuknya gimana, belinya di mana, lalu bagaimana. Nah, saya akan menjelaskan poin ini adalah poin mengenai bahan baku dalam program Virtual Waralaba Samuon Group. Bahan baku kami bagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama itu adalah bahan baku pokok, dan yang kedua bahan baku pendukung. Perbedaannya adalah di sini adalah bahan baku pokok, di sini adalah bahan baku pendukung. Bahan baku pokok itu sifatnya bahan-bahan yang wajib dipesan kepada kami selaku kantor pusat. Kenapa wajib dipesan kepada kami? Pertama, pasti harga kami yang terbaik karena kami adalah produsen atau kami adalah sebagai pihak yang membuat dan mengolah bahan-bahan tersebut menjadi bahan baku pokok. Yang kedua, kenapa bahan baku pokok wajib dipesan kepada kami? Karena untuk menjaga cita rasa dari menu-menu atau produk-produk yang mitra jual. 1. Harga terbaik. 2. Standar cita rasa. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa harga terbaik dan standar cita rasa ini tentu kami berikan sebagai bentuk support kami kepada mitra-mitra yang bergabung.
Sebagai gambaran, perusahaan kami ini adalah perusahaan yang sudah berdiri kurang lebih 10 tahun. Kami mensupport banyak sekali restoran-restoran dan kafe-kafe. Tentu harganya sangat kompetitif sekali, harganya sangat murah sekali. Dan itu teman-teman bisa dapatkan dalam program ini. Jadi kami tidak akan memberikan harga yang tinggi sehingga teman-teman punya HPP atau harga modal dari produk tersebut menjadi mahal. Ya, ini adalah bentuk dari support kami. Bahan baku pendukung. Bahan baku pendukung ini teman-teman tidak wajib pesan kepada kami, ya. Kenapa? Karena bahan-bahan baku pendukung ini teman-teman bisa dapatkan dengan mudah di mana saja, ya. Bisa belanja sendiri. Yang kedua yang perlu saya garis bawahi, bahan baku pendukung ini tentu selain mudah bisa didapatkan di mana saja, harganya pun umumnya terbuka seperti harga cabai, harga ayam, harga telur, harga beras. Tentu teman-teman bisa dapatkan ini di mana saja. Catatan yang saya mau berikan di sini adalah jika mitra-mitra berada di kota Jakarta ingin mengorder bahan baku pokok dan bahan baku pendukung kepada kami masih bisa layani. Tetapi untuk mitra-mitra yang berada di luar kota Jakarta, jika mau memesan bahan baku pendukung kepada kami harus cek dulu bahan bakunya itu awet nggak untuk kami kirim ke lokasi atau alamat mitra yang ada di luar Jakarta. Apa sih bahan baku pokok? Bahan baku pokok itu contohnya saus, bumbu, daging yang sudah dimarinasi. Di sini contohnya misalnya kayak bulgogi. Ya, saya kasih contoh bulgogi. Bulgogi itu adalah daging iris sapi, tetapi sudah dimarinasi dengan saus bulgogi, sehingga teman-teman tinggal masak aja karena sudah terbumbu. Ya. Terus yang kedua, ayam Yago. Untuk teman-teman yang ingin mengambil paket ayam Yago Chicken, ayamnya wajib dari kami karena ayam itu sudah diproses, sudah dipotong, dibersihkan, dan sudah dibumbu. Lalu dikemas dan dibekukan. Jadi itu teman-teman tinggal order, tinggal masak. Rasanya pasti terjamin. Nah, ini adalah contoh dari bahan baku pokok virtual waralaba dari Samuan Group. Bahan baku pendukung, ini contohnya seperti sayur. Kalau bibimbap kan ada sayur, bayam, wortel, toge. Itu teman-teman bisa order di mana saja, di pasar, di mana saja itu bisa didapatkan dengan mudah. Minyak goreng, beras. Nah, untuk beras, kami tentu kalau contoh, misalnya mitra berada di luar pulau, misalnya ada di Balikpapan. Beras tentu lebih baik mitra belanja sendiri di sana. Kami akan beritahukan tipe atau jenis beras apa yang cocok untuk produk yang teman-teman jual, ya. Karena kalau teman-teman order berasnya kepada kami, kantor pusat kami ada di Jakarta, mungkin biaya berasnya murah, tetapi begitu di packing dan dikirim, maka akan menjadi lebih mahal, ya. Jadi saya tambahkan buah. Untuk merek K-Drink, ada satu kategori minuman yang kami beri nama Magic. Magic kategori tersebut. Ada Mango Magic, ada Avocado Magic. Nah, itu menggunakan buah. Mango Magic menggunakan buah mangga, Avocado Magic menggunakan buah alpukat. Tentu sama. Kalau teman-teman berada di luar kota atau di luar pulau, kami sarankan buahnya belanja sendiri. Karena untuk kami kirim nanti takutnya hasilnya tidak baik, tidak segar lagi, sehingga nanti jadi waste, ya, atau rusak atau busuk, ya. Nah, ini penjelasan apa sih bahan baku pokok, apa sih bahan baku pendukung, kenapa bahan baku pokok ini wajib order ke kami, dan kenapa bahan baku pendukung ini tidak wajib order ke kami, bahkan mitra kami sarankan untuk belanja sendiri, ya. Dan apa contohnya, ya. Nah, untuk detailnya nanti saya akan insert video, ya, bentuknya seperti apa, saus-sausnya, kemasannya seperti apa, dan saya akan insert video juga tentang bahan baku pendukung. Sedikit informasi tambahan lagi mengenai bahan baku pokok dan bahan baku pendukung. Tahan berapa lama? Itu salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan. Tahan berapa lama? Bahan baku pokok seperti saus, bumbu, ini mereka
bisa bertahan umumnya itu lebih dari 3 bulan ya. Tetapi kami sarankan mitra jangan overstock. Orderlah secukupnya. Usahakan stok itu berputar. Jadi jangan idle atau diam berbulan-bulan karena pasti nanti hasilnya tidak baik. Umumnya saus bumbu bisa bertahan lebih dari 3 bulan, tapi kami sarankan stoknya jangan lebih dari 3 bulan. Jadi bisa bertahan 3 bulan. Penyimpanannya di mana? Kalau bumbu-bumbu kering boleh di suhu ruangan, jangan terkena sinar matahari, ya tempatnya sejuk. Kalau saus kami sarankan kalau lagi operasional boleh dikeluarkan dari kulkas, dari chiller. Tapi kalau sudah tokonya sudah tutup atau sudah tidak operasional, saus lebih baik disimpan dalam suhu dingin seperti di dalam kulkas atau di dalam chiller. Begitu juga dengan sayuran, minyak. Tentu sayuran, ada beberapa jenis sayuran yang lebih baik disimpan di kulkas, minyak goreng di suhu ruangan, jangan terkena matahari, beras juga sama. Ya, jadi itu adalah sedikit informasi tentang bagaimana penyimpanannya, tahannya berapa lama, kurang lebih itu. Dan nantinya, kalau teman-teman sudah bergabung dalam program ini, kita ada video di mana video itu adalah SOP tutorial memasak. Di situ juga kami akan memberikan informasi disimpannya di mana, tahannya berapa lama. Untuk lebih detail nanti setelah bergabung teman-teman akan mendapatkan file video tersebut. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan juga kepada kami, ada minimum order nggak? Jawabannya adalah tidak ada. Ya, saus, bumbu, bahan baku pokok ini tidak ada minimum ordernya. Teman-teman bebas. Ya, order secukupnya saja. Seperti yang tadi saya bilang, jangan order lebih dari 3 bulan. Ya, lebih baik stok itu fresh, berputar terus daripada ordernya kebanyakan jadi stok mati, nanti rusak, basi, teman-teman juga repot nyimpen yang ribet gitu. Lebih baik stok secukupnya aja ya. Tidak ada minimum order. Teman-teman bisa order saus bibimbap 1 pack aja bisa. Teman-teman mau order misalnya ambil paket tteokbokki, mau order toknya setengah kilo aja bisa, 1 kilo bisa. Itu semua bebas. Teman-teman bisa atur dan teman-teman bisa konsultasi juga dengan tim order proses kami. Ya, nanti kami akan bantu juga arahkan baiknya ordernya berapa banyak sih. Ini ordernya kedikitan atau kebanyakan. Nah, terkait juga dengan minimum order, saya sudah jawab tidak ada minimum order. Tetapi untuk mitra-mitra yang ada di luar kota, kalau order itu kan biasanya akan dikemas ya. Nanti ada poin selanjutnya tentang pengemasan. Saya akan singgung singkat saja. Tentu nanti pada saat order itu kan barang itu harus dikemas ya. Pada saat pengemasan biasanya tim kami akan menyarankan mau ditambah nggak? Karena sayang ada ruang kosong dalam kardus atau dalam styrofoam pengemasan. Sayang kalau tidak diisi dengan maksimal. Harusnya bisa diisi misalnya 20 kilo tapi baru 10 kilo terisi. Biasanya itu akan mempengaruhi biaya packing dan biaya pengirimannya. Jadi saya jawab sekali lagi tidak ada minimum order. Tapi nanti pada saat teman-teman melakukan order proses, tim order proses akan biasanya berkonsultasi dengan mitra. Kak, ini mau ditambahin nggak? Sayang nih ada ruang kosong. Kalau mau ditambahin kan lumayan, bisa hemat. Nanti pada saat biaya packingnya jadi lebih hemat, biaya kirimnya bisa juga lebih hemat. Karena ada beberapa ekspedisi itu, dia ngitungnya bukan berat, tapi koli. Berapa koli? Ya, jadi mau ngirimnya 10 kilo, mau ngirimnya 20 kilo, biaya kirimnya sama. Kan sayang. Sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Tetapi jika mitra-mitra tetap memilih untuk nggak usah, cukup 10 kilo tolong tetap diproses, maka kami akan tetap proses. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan tidak ada minimum order. Tadi saya sudah membahas tentang bahan baku. Nah, sekarang saya akan lanjut membahas tentang pengemasan, ya, packing. Kemas. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang bahan baku pokok, bahan baku pendukung. Sekarang saya akan masuk ke materi packing atau kemas ya. Nah, di perusahaan kami, Virtual Waralaba Samoan Group, kami membedakan kemasan itu menjadi 2 jenis kemasan. Yang pertama kami beri nama polikardus. Yang kedua kami beri nama polistyrofoam. Polikardus ini artinya bahan-bahan yang akan dikemas menggunakan kardus. Polystyrofoam ini artinya bahan-bahan yang akan dikemas menggunakan styrofoam box. Bedanya apa? Kalau styrofoam box itu kami gunakan untuk bahan-bahan yang sifatnya dingin, chill
chill itu dingin, frozen itu beku. Chill dan frozen kami akan packing menggunakan polystyrofoam. Tujuannya adalah supaya teman-teman mendapatkan produk tersebut dalam keadaan baik, tidak rusak. Apalagi untuk mitra-mitra yang berada di luar kota atau bahkan di luar pulau. Kita mengemas bahan-bahan tersebut menggunakan polystyrofoam. Polycardus itu adalah bahan-bahan yang bisa dikemas tanpa harus dalam keadaan dingin. Contoh kayak bumbu-bumbu kering kami, saus-saus, itu bisa dikemas menggunakan polycardus, ya. Nah, terkait dengan polycardus polystyrofoam ini, kita sudah punya standar kemasannya. Kita sudah punya polystyrofoam, kita ada 3 ukuran ya, small, medium, large. Tergantung dengan berapa banyak bahan yang mitra pesan, tentu kami akan menggunakan kemasan yang sesuai. Tetapi yang tadi saya sudah pernah singgung, kalau kemasan itu tidak diisi dengan maksimal, pasti tim order proses kami akan menyarankan untuk mau nambah lagi enggak. Karena sayang kemasannya kalau tidak dimaksimalkan. Tetapi jika mitra memilih untuk tidak, tim order proses akan tetap melanjutkan sesuai dengan permintaan dari mitra. Sama halnya juga dengan polycardus. Kardus kami ada ukuran standar. Jika nanti barang yang diisinya belum maksimal, artinya ada ruang kosong, biasanya tim order proses juga akan menanyakan hal yang sama. Mau diisi lagi nggak? Sayang kemasannya masih kosong, masih ada ruang yang bisa diisi. Nah, itu semua kembali kepada mitra. Jika mitra ingin mengikuti arahan tim order proses, maka bisa. Jika tidak pun juga tetap bisa. Ya, polycardus polystyrofoam. Untuk mitra-mitra yang berada di Jakarta, bisa berlaku polycardus polystyrofoam jika mitra mau. Tapi jika mitra ingin datang untuk mengambil bahan-bahan tersebut di kantor pusat kami, maka ini tidak berlaku. Ya, tidak berlaku polystyrofoam karena sayang kan, mitra datang ngambil daging yang harusnya menggunakan styrofoam pun bisa kita kemas dengan kardus jika mitra datang ngambil ke kantor pusat kami yang berlokasi di Meruya Utara, Jakarta Barat. Nah, untuk mitra-mitra yang berada di daerah Jakarta atau Jabodetabek, jika ingin mengambil bisa, tidak harus menggunakan 2 polycardus dan polystyrofoam ini. Nah, untuk teman-teman yang berada di luar kota atau di luar pulau, ya, jadi mitra kita sudah sampai saat ini sudah ada dari Medan sampai Makassar, sampai Ambon juga. Nah, untuk mitra-mitra kami yang berada di luar kota dan di luar pulau, tentu kita harus menggunakan 2 kemasan ini. Tujuannya adalah untuk supaya bahan baku tersebut tiba dengan keadaan baik. Ya, nah, untuk mitra-mitra yang berada di luar kota dan di luar pulau, polystyrofoam ini umumnya dikirim menggunakan jasa yang cepat. Jasa yang cepat itu berdasarkan pengalaman kerja kami itu ada 3. Untuk Pulau Jawa itu menggunakan kereta api untuk lintas Jawa, Pulau Jawa. Untuk Sumatera menggunakan jasa travel atau bus atau travel. Kita ambil contoh mitra kami yang ada di Medan. Jika kita kirim barang frozen menggunakan polystyrofoam, menggunakan jasa bus atau travel, itu umumnya bisa tiba di lokasi itu 3-4 hari. Sehingga daging tersebut masih dalam keadaan baik. Dan juga untuk kota-kota yang jarak tempuhnya itu di atas 3-4 hari, kami juga memasukkan dry ice atau biang es ke dalam polystyrofoam supaya suhunya tetap dingin dan tahan lebih lama. Nah, untuk pulau yang selain Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, ya, kami pulau lain ya, untuk pulau lainnya kita menggunakan pengiriman via udara atau pesawat. Seperti yang teman-teman tahu, pengiriman menggunakan pesawat atau udara tentu biayanya mahal. Untuk itu, kami akan membantu teman-teman agar jika, kayak saya ambil contoh kasus bulgogi,
Jika bulgogi itu mahal dikirim menggunakan udara, maka kita akan breakdown lagi. Yang kita kirim itu adalah saus dari bulgoginya, sehingga dagingnya teman-teman bisa beli di kota masing-masing, dan kami akan support bagaimana proses marinasi daging yang teman-teman beli dengan saus yang kami kirimkan. Kami akan ajarkan bagaimana proses marinasi agar daging tersebut menjadi daging bulgogi. Itu contohnya adalah seperti itu, ya. Sedangkan di sisi sini Colicarduus, karena barang-barang atau bahan-bahan yang dikemas menggunakan Colicarduus tidak rawan rusak, maka ini bebas, ya, bisa menggunakan jasa tracking laut, darat. Ini tentu kami akan membantu teman-teman dalam pemilihan logistik yang paling baik dan yang paling cocok untuk kondisi mitra yang berada di Medan. Tentu menggunakan ekspedisi yang berbeda dengan mitra yang berada di Balikpapan, dan seterusnya. Dan poin yang perlu saya tambahkan di sini, jika mitra sudah memiliki rekanan logistik yang kami belum tahu, mitra boleh request kepada tim order proses untuk kami menghubungi pihak logistik tersebut. Contoh, misalnya teman-teman yang ada di Makassar, lalu teman-teman ada pihak logistik yang dirasa cocok dan terbaik untuk melakukan pengiriman bahan baku ini kepada mitra yang ada di Makassar. Mitra bebas mengusulkan rekanan logistik tersebut agar tim kami bisa menghubungi dan bisa menggunakan jasa logistik tersebut. Prinsipnya adalah sebisa mungkin kami akan mencari logistik yang terbaik untuk mengirimkan bahan-bahan baku yang dikemas baik menggunakan Colicarduus maupun Colistyrofoam kepada alamat tujuan dimanapun mitra berada. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mengenai packing atau pengemasan. Nah, saya akan lanjut ke materi saya yang selanjutnya, yaitu marketing dan promosi. Marketing dan promosi ini adalah support yang kami berikan juga kepada mitra-mitra yang bergabung dalam program virtual Waralaba ini. Apa saja marketing dan promosi yang kami support? Pertama, tim marketing kami akan membantu mitra-mitra dari sisi konsultasi bagaimana caranya untuk mendaftar ke GoFood dan GrabFood. Tentu ada teman-teman yang kesulitan dalam proses pendaftaran GoFood dan GrabFood. Nah, bagi teman-teman yang bergabung dalam program ini, tim marketing kami siap membantu teman-teman bagaimana sih caranya melakukan pendaftaran ke pihak GoFood dan GrabFood. Kami sudah ada SOP-nya, kami akan berikan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah bisa, tentu hal ini tidak diperlukan. Yang kedua, bagi teman-teman yang bergabung dalam program ini, teman-teman bebas menggunakan materi promosi kami, ya. Di sini kita punya namanya internal promo, ya, atau promo-promo internal. Desainnya sudah ada, konsepnya sudah ada, teman-teman bisa pakai. Ya, tinggal di copy paste aja atau tinggal di repost aja di sosial media teman-teman. Contohnya sekarang momennya di bulan Agustus ada promo Hari Kemerdekaan. Nah, itu desainnya sudah ada, nanti saya akan tampilkan. Teman-teman tinggal copy aja, tinggal repost aja, ya. Ini kami akan bantu. Yang ketiga, eksternal promo. Internal promo ini adalah promo yang dibuat secara internal, tidak menggunakan pihak ketiga. Eksternal promo ini adalah promo yang dibuat dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Contohnya seperti promo dengan GrabFood, promo dengan GoFood, promo dengan Lazada, Tokopedia, Shopee, Fave, Zomato. Nah, mereka itu adalah pihak ketiga yang sering sekali membuat promo dan menggandeng pengusaha-pengusaha kuliner seperti kami. Pada saat kami sudah membuat promo tersebut, saya ambil contoh misalnya Zomato bekerja sama dengan Samwon.
maka teman-teman yang sudah bergabung dalam program virtual Waralaba ini pun akan diberikan informasi bahwa kami bekerja sama dengan Zomato, apakah teman-teman mau ikut atau tidak. Kalau mau ikut, nanti alamatnya akan disertakan juga, sehingga program eksternal promo ini teman-teman bisa gunakan juga. Ini adalah salah satu contoh dan masih banyak contoh lain-lainnya lagi. Yang keempat, desain. Kalau teman-teman bergabung dalam program ini, semua materi desain, baik desain grafis, maupun video, maupun animasi, semuanya teman-teman bebas pakai. Karena tim desain kami siap untuk melayani teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh, jika ada mitra yang menginginkan desain flyer, banner, semuanya itu bisa kami berikan kepada teman-teman yang bergabung dalam program ini. Ini adalah bentuk support yang kami berikan kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam program ini. Sebagai informasi saja, untuk menghasilkan sebuah cuplikan video, biayanya itu relatif mahal. Kami harus membayar food blogger atau selebgram dengan rate mereka masing-masing. Kita ambil contoh misalnya 200.000 selebgram. Kami harus menyediakan produk yang mau dipromosikan. Misalnya kita sediakan 3 porsi bibimbap, 90.000. Lalu ada juga jasa dari tim desain kami. Misalnya harga yang umum berlaku adalah 75.000. Nah, untuk menghasilkan sebuah materi, apakah itu desain atau video, setidak-tidaknya harga yang harus dikeluarkan adalah Rp365.000. Itu biaya yang perusahaan tanggung, dan mitra-mitra bebas gunakan materi tersebut selama menjadi member atau menjadi mitra virtual Waralaba dari Samuan Group. Ini adalah contoh marketing atau promosi support yang kami berikan kepada mitra. Tentunya di luar ini masih ada lagi ya keuntungan-keuntungan dari sisi marketing atau promo yang mitra bisa dapatkan. Oke, kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang marketing dan promosi adalah salah satu support dari kami, di poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang packaging kemasan dari menu-menu yang teman-teman bisa jual. Nah, banyak sekali mitra-mitra yang ingin bergabung dalam program ini bertanya, bagaimana dengan kemasannya? Apakah saya bebas membuat sendiri atau saya harus order ke kantor pusat? Seperti apa bentuknya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan dan saya akan menunjukkan seperti apa sih kemasan-kemasan yang kami gunakan. Dan mitra bebas untuk memilih apakah menggunakan kemasan yang kami gunakan atau menggunakan kemasan sendiri. Contohnya cetak sendiri, membuat logo sendiri, membuat bentuk sendiri ya. Nah, di sini secara merek kami memiliki 3 merek, yaitu Samuan, Kedring, dan Yago. Ketiga merek ini menggunakan bahan kemasan dan konsep kemasan yang berbeda sesuai dengan merek dan tujuannya masing-masing. Di sini Samuan ada beberapa jenis kemasan yang kami gunakan. Yang pertama bahannya adalah paper cup. Kami juga menggunakan plastik tray. Kami juga di sini ada menggunakan kertas label ya atau stiker label. Untuk merek Kedring kita menggunakan 3 jenis ukuran gelas, yaitu cup 12 oz, cup 16 oz, dan cup 22 oz. Ketiga cup ini ada printingnya Kedring. Ya, kalau teman-teman ingin mencetak atau mengorder custom printing plastik cup, itu biasanya akan dikenakan MOQ atau minimum order quantity, dan jumlah MOQ itu biasanya besar, puluhan ribu, 10.000 sampai 50.000 per satu ukuran per satu desain. Dan kalau dikonversikan itu menjadi uang, biasanya kisaran 20 sampai 30 juta hanya untuk mencetak gelas saja. Nah, bagi teman-teman yang bergabung dalam program ini bisa menggunakan gelas kami. Satu pack gelas kami itu isinya 50 cup. Teman-teman bisa order 1 pack saja. Jadi tentu
biayanya sangat murah dibandingkan jika teman-teman harus mencetak gelas sendiri. Lalu ada juga seal cup. Seal cup ini adalah plastik yang sudah didesain, ada logonya, ada warna-warninya, itu untuk men-seal gelas catering tersebut sehingga tidak tumpah, dan memang ciri khas dari minuman bubble drink di Indonesia semuanya di seal cup. Nah, ini juga bisa order kepada kami. Tidak ada minimum ordernya hanya 1 roll. Dan kalau teman-teman mau custom design, biasanya dikenakan minimum 10-20 roll, dan itu biasanya lumayan mahal. Ini adalah bentuk support dari kami juga. Nah, sedangkan untuk Yago Chicken, kemasan yang kami gunakan itu adalah kertas nasi dan stiker Yago. Yago Chicken ini kami ingin menjual harga seekonomis mungkin. Sehingga dari sisi kemasan kami memilih kemasan ini karena kemasan kertas nasi relatif sangat murah dan stiker juga relatif sangat murah. Ini adalah contoh kemasan yang kami gunakan dari Samuon Catering dan Yago. Bagi mitra-mitra yang ingin bergabung, bebas menggunakan kemasan yang kami sudah miliki dan sudah kami custom desainkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin merubah tampilan packagingnya, tentu boleh. Silahkan, jika memang teman-teman ingin melakukan hal tersebut. Boleh-boleh saja. Itu adalah kebebasan dalam berkreasi teman-teman menjalankan usaha virtual waralaba dari Samuon Group. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang packaging. Sekarang saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah training video. Untuk program virtual waralaba ini, semua training bagaimana cara mengolah masakan, bagaimana cara mengolah produk, menu, semua itu support yang kami berikan berbentuk video. Jadi dimanapun teman-teman berada, kami dapat mengirimkan materi training video ini kepada teman-teman. Pertama, sesuai dengan nama program ini yaitu Virtual Waralaba, maka trainingnya pun kami berikan secara virtual. Video ini kami bikin sedemikian rupa mudahnya sehingga dengan menonton video ini teman-teman bisa mengcopy atau bisa mengikuti bagaimana cara mengolah dan menyajikan menu-menu dan produk-produk yang kami jual. Kedua, program ini bersifat nasional, jadi dimanapun teman-teman berada, teman-teman dapat bergabung dalam program Virtual Waralaba ini. Nah, karena materinya kami kirimkan dalam bentuk video, jadi teman-teman hemat biaya training. Dalam konsep tradisional waralaba atau konsep waralaba, biasanya ada biaya training yang mitra-mitra harus bayarkan. Dan itu biasanya cukup mahal. Karena biaya training ini ada biaya transportasi, akomodasi, lalu ada biaya trainernya atau pengajarnya, sehingga membuat biaya training tradisional waralaba itu menjadi mahal. Untuk program virtual waralaba ini, trainingnya menggunakan video, sehingga teman-teman dapat menghemat biaya-biaya ini semua. SOP yang kami kirimkan berbentuk dua. Yang pertama adalah video file, dan yang kedua adalah text file. Text file ini artinya teman-teman tinggal print lalu tempel di area kerja sebagai panduan, takaran. Contohnya dalam memasak nasi di restoran kami, beras yang kami gunakan itu adalah perpaduan beras dengan beras ketan. Takarannya 1:3. Jadi setiap 3 cup beras kami menambahkan 1 cup ketan. Itu adalah contoh di mana dalam nanti text file SOP tersebut ada takarannya, ada rumusannya bagaimana cara memasak nasi ala Samuon. Itu adalah sebagian kecil contoh yang saya berikan. Dan masih banyak lagi text file yang akan kami berikan sesuai dengan merek dan opsi menu yang teman-teman pilih. Oke, sedikit informasi yang mau saya tambahkan juga mengenai training adalah karena program ini nomor 1 bersifat virtual dan nomor 2 sifatnya adalah mikro, maka
semua support yang kami berikan adalah sesuai dengan program ini, yaitu virtual. Semua SOP kami kirimkan secara video file. Nah, akan tetapi bagi mitra-mitra yang ingin menjalankan program ini dengan skala yang lebih besar, contohnya kafe atau restoran, tentu menunya banyak, bisa jadi ada beberapa merek dan beberapa opsi menu. Bagi teman-teman yang ingin request, bisa nggak trainingnya tidak menggunakan video file, tetapi secara fisik di training? Bisa. Ya. Support training untuk cafe atau resto. Jadi bagi teman-teman yang ingin atau sudah memiliki usaha cafe atau resto dan ingin mengembangkan usahanya lebih baik lagi dan ingin mengambil banyak merek atau banyak produk-produk yang ada dalam program ini, teman-teman bisa request support training secara fisik. Nah, support yang kami berikan ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa mengirimkan tim masaknya atau kokinya kepada restoran-restoran kami. Di situ koki tersebut bisa belajar secara langsung dengan tim operasional kami selama 1 bulan, maksimum 2 bulan, waktu yang diperlukan untuk belajar secara langsung. Yang kedua, teman-teman juga bisa request ke kami untuk kami mengirimkan trainer ke lokasi teman-teman. Tentunya jika nomor 2 ini mengirimkan trainer ke lokasi yang diminta, tentunya akan ada biaya yang tadi saya sudah jelaskan, akomodasi, transportasi, dan biaya trainer fee-nya. Kurang lebih ini adalah penjelasan tentang training dari menu-menu di Samuon Group. Oke teman-teman, saya akan lanjut ke poin selanjutnya. Ada merek apa aja sih di Samuon Group, di virtual waralaba dari Samuon Group, dan ada opsi apa saja sih? Virtual waralaba Samuon Group saat ini memberikan pilihan. Yang pertama adalah Samuon, yang kedua adalah Catering, dan yang ketiga adalah Yago Chicken. Samuon ini adalah merek yang bergerak di bidang makanan dan snack Korea. Makanan, snack Korea. Catering menjual dan menyajikan minuman-minuman seperti bubble tea, fruit tea, smoothies, ice blend, brown sugar. Catering produknya adalah minuman. Dan yang terakhir, Yago Chicken. Yago Chicken merupakan ayam geprek Korea pertama di Indonesia. Jadi menunya adalah ayam geprek. Nah, ini adalah ketiga merek dan ketiga jenis usaha dari virtual waralaba Samuon Group. Di sini saya akan menjelaskan, karena program ini sifatnya mikro. Mikro itu artinya kecil. Jadi tujuan program ini dibuat adalah untuk membantu teman-teman yang ingin memulai usaha dan ingin memiliki penghasilan lebih. Jadi saya tidak menyarankan bagi teman-teman untuk mengambil semua merek atau semua opsi pada saat yang bersamaan. Samuon contohnya memiliki 4 opsi saat ini. Opsi pertama adalah tteokbokki, opsi kedua adalah bibimbap, opsi ketiga adalah pajon atau okonomiyaki, opsi keempat adalah hot plate. Saya minta teman-teman bayangin memulai sebuah usaha, baik di rumah atau membuat sebuah gerai kecil, bisa dinamakan booth atau kios kecil atau warung atau tenda. Maka produknya harus memilih salah satu dari keempat opsi ini. Tujuannya apa? Untuk belajar dulu, memulai dulu, adaptasi dulu. Karena untuk menjalankan sebuah usaha tidaklah mudah, apalagi kalau memulainya secara banyak dan secara bervariasi. Tentu tidak mudah. Saya ambil contoh untuk tteokbokki. Jika teman-teman mengambil merek Samuon dan mengambil merek opsi tteokbokki, maka teman-teman fokus berjualan produk-produk tteokbokki. Produk-produk tteokbokki ini bisa dikembangkan menjadi beberapa menu. Saya kasih contoh. Odeng. Tteokbokki odeng. Tteokbokki sosis. Raboki.
mozzarella. Ini adalah jenis variasi-variasi yang bisa dikembangkan dalam opsi tteokbokki. Ini adalah 4 standar pengembangan variasi dari tteokbokki. Di luar ini tentu teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Seperti tadi yang saya sudah pernah jelaskan, teman-teman bisa mengkombinasikan tteokbokki dengan otak-otak, tteokbokki dengan cilok, dan lain sebagainya. Jadi pengembangannya tentu banyak sekali. Itu adalah contoh dari opsi tteokbokki. Nah, dari catering memiliki 3 opsi. Opsi pertama adalah green tea base. Opsi kedua adalah black tea base. Opsi ketiga adalah milk and water. Jika teman-teman memilih merek catering, maka kami akan menanyakan, kakak mau memilih opsi yang mana? Setiap opsi ini bisa kurang lebih menjadi 15 varian menu. Kenapa harus memilih opsi ini? Kenapa nggak semuanya aja? Kembali lagi, program ini adalah mikro. Kami ingin melatih teman-teman untuk berusaha dengan biaya sekecil-kecilnya dan resiko juga sama sekecil-kecilnya. Jika teman-teman mengambil satu opsi green tea base, maka menu-menunya itu semua menu-menu tersebut menggunakan bahan baku teh green tea kami. Kurang lebih bisa dikembangkan menjadi 15 varian. Sama juga dengan black tea. Jadi semua menu yang ada di opsi black tea menggunakan bahan baku black tea atau teh hitam. Dan opsi yang ketiga milk and water, maka menu-menu tersebut menggunakan bahan baku air atau susu. Kenapa ini semua tidak dicampur? Kami khawatir jika semua ini dijual pada saat bersamaan, waste-nya akan besar. Waste itu adalah bahan baku yang sudah disiapkan dan tidak terpakai dan harus dibuang sehingga nanti akan menimbulkan kerugian kepada mitra-mitra. Kami tidak mau hal itu terjadi, maka opsi ini kami berikan. Ada 3 opsi. Sebagai catatan, green tea dan black tea itu setiap pagi harus dimasak. Dan tidak baik jika tidak habis dalam 1 hari. Bayangkan kalau teman-teman mengambil 2 opsi green tea dan black tea, teman-teman sudah siapkan 6 liter green tea, 6 liter black tea, dan hari itu tidak habis. Maka green tea dan black tea tersebut harus dibuang. Semakin banyak yang dibuang, maka waste-nya semakin besar, maka kerugiannya juga semakin besar. Dan program ini, sekali lagi, mikro. Jadi kami mau teman-teman memulai dari sesuatu yang kecil dan pelan-pelan mengembangkan menjadi suatu usaha yang lebih besar lagi. Yang terakhir, Yago Chicken. Yago Chicken ini hanya ada 1 opsi, ya, yaitu opsi Yago Chicken, ayam geprek. Ya, tentu kalau di sini teman-teman tidak bisa memilih opsi lainnya, hanya ada 1 opsi. Ya, kurang lebih itu adalah penjelasan mengenai merek dan opsi yang kami tawarkan. Kenapa hanya memilih 1, tidak bisa semuanya langsung dijual? Karena kami mau teman-teman belajar dari yang kecil dan pelan-pelan mengembangkan usaha tersebut supaya bisa menjadi besar dan tidak menimbulkan kerugian dari bahan baku yang tidak habis terjual. Untuk merek Samwon, Catering, dan Yago, teman-teman boleh pakai. Mereknya boleh dipakai. Tetapi jika teman-teman ingin membuka merek sendiri atau mengembangkan usaha sendiri dengan merek sendiri, juga boleh. Silahkan. Ya. Nah, jika teman-teman bertanya merek mana yang cocok dengan saya, maka jawabannya kembali lagi, Samwon punya ciri khas produknya adalah makanan dan snack Korea. Catering adalah minuman-minuman, bubble drink, black tea, brown sugar, smoothie. Yago produknya adalah ayam geprek. Kembali, passionnya teman-teman ada di mana? Ya, lalu cek juga lingkungannya. Oh, di lingkungan saya kayaknya ayam gepreknya udah rame banget deh. Ya sudah, jangan jualan ayam geprek, mungkin bisa jualan minuman. Oh, lingkungan saya, tetangga saya semuanya jualannya minuman. Ya sudah, teman-teman jangan saya sarankan jualan minuman, jualanlah ayam geprek. Atau sebaliknya, oh di tempat saya minuman ayam geprek udah banyak. Ya udah, teman-teman bisa mulai dari Samwon. Samwon ini unik sekali. Makanan Korea ini lagi booming. Tren makanan Korea ini akan terus booming sampai beberapa tahun ke depan.
Dan di sini teman-teman bisa menjual tteokbokki atau bibimbap. Pajon atau okonomiyaki ini adalah martabak Korea atau jajanan street foodnya Korea, jajanan Korea. Ya, hot plate ini adalah daging ayam tumis dan daging sapi tumis yang disajikan di hot plate atau di piring panas. Ini juga cocok untuk lidah masyarakat di Indonesia. Jadi pilihlah produk yang sesuai, pilihlah merek yang sesuai dengan passionnya teman-teman, dan lihat juga lingkungannya, gitu loh. Lihat juga lingkungannya. Selain dari passion dan lingkungan, banyak juga yang bertanya, berapa sih harga jualnya? Apakah masuk nggak dengan lingkungan saya? Takutnya nanti kemahalan. Oke, untuk Samwon, secara umum HPP-nya itu berkisar di angka 12 sampai 18.000. Ini HPP. HPP itu artinya modal untuk membuat satu porsi makanan. Untuk catering, HPP-nya itu berkisar dari 5 sampai 12.000. Modal secara keseluruhan untuk membuat satu porsi gelas minuman catering. Yago secara umum HPP-nya itu sekitar 10 sampai 12.000. Ini adalah estimasi berapa modal untuk menyajikan satu porsi. Nah, harga jualnya gimana? Bebas. Teman-teman bebas menentukan berapa harga jualnya. Tentu dari kami akan kasih contoh. Kalau kami jual Yago kami itu ya SP ya, selling price. Kami jual Yago kami itu berkisar 15 sampai 19.000. Berarti di sini teman-teman bisa mendapatkan potensi keuntungan 5.000 sampai 9.000 per satu porsi. Oh, pasaran di tempat saya ayam geprek itu 22.000. Silakan, teman-teman boleh sesuaikan harga jualnya. Oh, pasaran di tempat saya ayam geprek itu 17.000. Boleh disesuaikan juga. Tidak ada kewajiban harus mengikuti harga dari kami. Kami hanya membantu memberikan estimasi berapa HPP dari satu produk, berapa harga yang kami gunakan untuk kami jual. Begitu juga dengan catering, selling price-nya itu berkisar dari 12 sampai 25.000. Tetapi jika teman-teman berjualan di mall, pasti harganya di atas ini. Ya, harganya sudah pasti bisa 1,5 sampai 2 kali dari harga ini karena biaya sewanya lebih mahal. Tetapi jika berjualan di luar mall seperti di rumah, di kios, di warung, di tenda, teman-teman bisa menggunakan harga 12 sampai 25.000. Bahkan di menu-menu tertentu catering yang paling basic, teman-teman bisa jual selling price-nya ini 7 sampai 8.000. Karena kan HPP-nya 5.000. Jadi kalau mau bikin 7.000 buat narik crowd, ya dalam bisnis F&B biasanya kita kalau mau mancing orang untuk datang itu kita pakai dari sekian produk kita ada 1-2 yang kita pakai sebagai menu pancingan untuk memancing crowd datang ke kita. Biasanya bisa pakai harga 7.000 atau pakai harga 5.000 harga modal supaya tamu datang dulu. Nanti baru di upselling. Tanyain mau di upsize nggak gelasnya, mau tambah topping nggak, mau cobain menu terbaru dari kami nggak. Biasanya setelah datang baru di redirect untuk ditawarkan menu-menu lainnya. Ini kisarannya. Nah, untuk Samwon juga sama, HPP 12-18. Selling price-nya bisa mulai dari 20 sampai 30.000. Kalau makanan Korea saya rasa sepengetahuan saya tidak ada yang jual di bawah 20.000. Jadi potensi keuntungannya dari ketiga merek ini tentu Samwon potensi keuntungannya paling besar. Ayam geprek, karena kita lihat di Indonesia ini sudah banyak sekali orang yang berjualan ayam geprek, pasti harganya sangat kompetitif sehingga potensi keuntungannya pun lebih kecil. Tetapi ini semua kembali kepada teman-teman pengen usaha di bidang apa, lalu teman-teman punya produk apa yang bisa digandeng. Contoh misalnya teman-teman, saya udah jualan sambal nih, saya punya sambal teri atau sambal bawang atau sambal mata, saya udah jualan.
saya rasa cocok untuk ambil merek Yago karena teman-teman bisa kombinasikan sambal yang teman-teman punya di produknya Yago. Karena boleh, bebas berkreasi. Jadi teman-teman boleh untuk menggabungkan produknya teman-teman ke produk kami. Ya. Atau misalnya, aduh saya punya kafe, saya jualan ropang atau Indomie atau nasi goreng, tapi saya nggak punya minuman. Nah, teman-teman bisa gabung ke catering. Jadi untuk menggunakan produk-produk catering untuk melengkapi. Jadi ini semua kembali ke teman-teman, bisa konsultasi ke tim kami, produk apa yang cocok. Tapi pada intinya tentu ini semua akan dikembalikan ke teman-teman. Passionnya di mana, lihat lingkungannya, kira-kira yang sudah ramai apa, ngapain compete kalau sudah ramai. Lebih baik kita membedakan produk kita dengan produk yang sudah banyak ada di pasaran. Oke teman-teman, kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang merek, opsi, mana yang cocok, mana yang bisa dipilih. Nah sekarang saya akan lanjut ke poin selanjutnya. Dapatkah mitra yang berada di luar kota dan di luar pulau join di program virtual Waralaba ini? Jawabannya tentu bisa. Jadi dimanapun teman-teman berada, teman-teman dapat mengikuti program ini. Karena program ini sifatnya nasional, jadi dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa mengikuti program ini. Mitra kami sudah bergabung, sudah ada dari Medan sampai ke Makassar, Balikpapan, Ambon, dan kami terus memberikan dukungan-dukungan, baik desain, bahan baku, pengiriman bahan baku, semua itu kami support agar teman-teman dimanapun teman-teman berada bisa menjalankan program virtual Waralaba dari Samuan Group. Lalu, siapa saja yang dapat bergabung? Untuk bergabung dalam program ini, syarat utamanya adalah teman-teman wajib memiliki waktu untuk menjalankan program ini. Karena tadi saya sudah jelaskan berkali-kali, program virtual Waralaba ini sifatnya mikro. Jadi, teman-teman wajib punya waktu untuk menjalankan, tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Untuk awalnya, lebih baik teman-teman langsung mengoperasikan atau menjalankan program ini. Sehingga teman-teman yang sudah sibuk kerja, tentu saya rasa program ini kurang cocok atau kurang maksimal. Program ini menuntut teman-teman harus memiliki waktu untuk menjalankan program virtual Waralaba. Yang kedua, semangat. Jika teman-teman punya waktu, teman-teman harus punya semangat juga untuk menjalankan program ini. Tidak mungkin atau susah sekali untuk tiba-tiba toko itu langsung ramai. Tentu perlu waktu, perlu usaha, ya, perlu konsultasi ke tim kami apa kegiatan marketing yang harus dilakukan, kegiatan promosi apa yang harus dilakukan. Semua itu perlu semangat agar usaha yang teman-teman bangun ini bisa berkembang semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Dan tentunya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kreativitas juga sangat menentukan keberhasilan program ini. Teman-teman bebas mengembangkan merek, produk sesuai dengan kreativitas dari teman-teman, ya. Jadi waktu dan semangat. Oke, yang ketiga, ingin memiliki usaha atau penghasilan lebih. Nah, program virtual Waralaba ini tentu membantu teman-teman untuk memulai sebuah usaha. Jika usaha ini dijalankan dengan baik, tentunya usaha ini akan memberikan penghasilan atau keuntungan tambahan bagi teman-teman yang menjalankan program ini. Nah, itulah 3 syarat bagaimana teman-teman dapat bergabung dalam program virtual Waralaba dari Samuan Group. Oke, untuk poin selanjutnya saya akan menjelaskan berapa sih biaya yang diperlukan untuk bergabung dalam program ini. Dalam program ini ada 2 biaya. Yang pertama adalah join fee, yang kedua adalah member fee. Join fee ini harganya hanya 1 juta per satu opsi. Tadi saya sudah jelaskan di
segmen merek dan opsi, bahwa kita ada 3 merek dan kita ada beberapa opsi. Biaya bergabungnya adalah 1 juta 1 opsi. Ini berlaku untuk seterusnya. Sedangkan biaya member fee adalah 100.000 per bulan. Tadi saya juga sudah jelaskan, apakah biaya ini harus dibayar setiap bulan atau tidak, bagaimana kalau saya tidak mau bayar setiap bulan. Tadi saya sudah jelaskan di segmen sebelumnya. Ini adalah 2 biaya dalam bergabung program ini yang wajib disediakan oleh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, apa yang saya dapat pada saat saya membayar join fee dan member fee ini? Bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam program ini, biaya join fee dan membership ini memberikan akses kepada teman-teman 1. Merek. Teman-teman bebas menggunakan merek kami. Merek Samwon, merek Kedring, merek Yago, itu semua teman-teman bebas pakai merek kami. Karena teman-teman bebas memakai merek kami, maka semua packaging kami yang tadi saya sudah jelaskan, baik stiker, kemasan, plastik, gelas plastik, yang sudah ada logo-logonya, teman-teman bebas pesan dengan kuantiti sekecil-kecilnya. Jadi teman-teman bisa hemat biaya yang sangat besar dibandingkan jika teman-teman harus custom order atau printing sendiri. Oke. Yang kedua, teman-teman dapat akses kepada menu-menu kami. Tadi kayak Samwon ada menu tteokbokki, teman-teman ada menu bibimbap, dan seterusnya. Tteokbokki, teman-teman bisa dapatkan tok di mana saja. Tetapi kalau teman-teman bergabung dalam program ini, teman-teman mendapatkan akses dengan tteokbokki harga Horeca, artinya harga supplier kepada restoran. Artinya harga tteokbokki yang termurah, terbaik. Sehingga teman-teman bisa olah dan masak, dan teman-teman bisa jual kembali. Yang ketiga, teman-teman mendapatkan akses desain grafis. Semua materi-materi desain kami teman-teman bisa pakai, bisa repost, bisa kopas, teman-teman bisa gunakan tanpa harus meng-hire atau memperkerjakan desain grafis atau membayar desain grafis untuk membuat desain menu, membuat desain flyer, membuat desain banner, dan lain-lain. Semua itu teman-teman bisa dapatkan pada saat bergabung program virtual Waralaba ini. Yang keempat adalah support tim dari kantor pusat kami. Ya, tim kantor pusat kami sangat lengkap. Ada bagian packaging, logistik, gudang, central kitchen, bagian produksi. Lalu kita juga ada bagian marketing, promosi, desain grafis. Semua itu teman-teman bisa pakai sebagai konsultan. Artinya jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa bertanya kepada support tim dari kantor pusat virtual Waralaba dari Samwon Group. Dan yang terakhir adalah pengembangan usaha atau pengembangan menu. Tentunya kami sebagai kantor pusat, kami akan mengeluarkan produk-produk baru setiap tahunnya. Dan kami juga akan melakukan pengembangan usaha. Jadi teman-teman yang sudah bergabung membayar biaya join fee dan member fee akan mendapatkan akses kalau kami membuat menu-menu baru, meluncing menu-menu baru, atau mengembangkan paket-paket usaha baru. Semua itu teman-teman bisa dapatkan tawaran-tawaran tersebut. Jadi pada saat teman-teman bergabung, teman-teman bisa mendapatkan dukungan-dukungan tersebut. Oke, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa biaya join fee dan biaya member fee itu bukan biaya paket bahan baku atau booth atau peralatan. Itu hanya biaya support. Jadi bahan baku, peralatan, booth itu sifatnya opsional, bergantung dari kebutuhan mitra. Apapun bentuknya, barangnya apa, berapa banyak yang diperlukan, itu semua tidak ada nilai minimumnya. Jadi teman-teman bebas untuk menyediakan berapa bahan baku yang diperlukan untuk menjalankan program ini. Saya akan menjelaskan di sini sebagai contoh. Seandainya teman-teman ingin bergabung dalam program Samwon, opsi tteokbokki, maka berapa biayanya? Yang pertama adalah join fee 1 juta.
Yang kedua, jika teman-teman ingin membeli semua peralatan tanpa menggunakan peralatan yang ada, maka biayanya berkisar 3-4 juta. 3. Bahan baku. Tidak ada minimum berapa nilai bahan baku yang harus mitra pesan. Saya ambil contoh di sini untuk kategori tteokbokki, bahan baku yang mitra sediakan harus pesan adalah 500.000 misalnya. Lalu yang keempat, boot. Sama halnya juga dengan boot, tidak ada nilai yang kami tetapkan karena kebutuhan mitra semuanya berbeda-beda. Ada yang berjualan dari rumah maka tidak memerlukan boot. Tetapi jika memerlukan boot, nilai pasaran boot itu berkisar 1-3 juta. Nah, jika ini semua ditotal, maka 1, 3, 4, 5.500.000. Maka ini adalah estimasi berapa biaya yang diperlukan untuk mitra memulai usaha virtual waralaba Samwon dengan opsi tteokbokki. Oke, untuk opsi catering, berapa biaya yang diperlukan untuk memulai usaha catering dengan opsi green tea? Yang pertama adalah join fee 1 juta. 2. Peralatan. Ini sifatnya juga opsional, bergantung berapa banyak peralatan yang mau mitra belikan atau apakah mitra mau menggunakan peralatan yang sudah ada atau harus membeli semuanya dari baru. Peralatan yang diperlukan di sini berkisar 2-3 juta. Lalu yang ketiga adalah bahan baku. Tidak ada minimum. Mitra bebas memesan berapapun nilai bahan baku di sini. Untuk menjalankan satu opsi berkisar 500.000. Lalu yang keempat, boot. Bagi yang ingin berjualan menggunakan boot, bisa memesan boot kepada supplier yang ada di tempat masing-masing. Kisaran harga boot berkisar 1-3 juta. Maka di sini total biaya yang perlu disiapkan jika teman-teman ingin memulai usaha catering dengan konsep boot adalah 4,5 juta rupiah. Tetapi jika teman-teman ingin memulai usaha dari rumah dan teman-teman tidak harus menggunakan boot, tapi hanya mencetak banner atau spanduk, maka biaya ini nggak 1 juta atau 3 juta. Mungkin biayanya untuk cetak spanduk, banner, poster, mungkin hanya 500.000. Peralatan, oh saya nggak harus beli semua peralatan dari baru. Saya bisa menggunakan peralatan yang ada. Tetapi saya wajib misalnya menggunakan kapsiler, harga kapsiler misalnya 800.000. Lalu saya harus punya mixer atau blender. Maka ini angka ini juga bukan 2-3 juta, bisa cuma 1-1,5 juta. Jadi ini semua sifatnya variabel bergantung dengan kebutuhan mitra. Mitra dapat berkonsultasi dengan tim kami dan tim kami siap untuk melayani teman-teman semuanya. Oke, yang terakhir adalah Yago Chicken. Berapa sih biayanya? Yang pertama, join fee 1 juta. Lalu yang kedua, peralatan 1-2 juta. Yang ketiga, bahan baku 500.000. Yang keempat, boot 1-3 juta. Maka totalnya adalah 3,5 juta. Yang wajib dibayarkan kepada kami adalah join fee dan pemesanan bahan baku yang sifatnya variabel atau terserah kebutuhan mitra. Peralatan bebas, seperti penjelasan saya, mitra bisa sesuaikan. Jika kompornya saya sudah ada, kulkasnya saya sudah ada, saya hanya perlu beli ulekan aja, maka biaya ini mitra bisa hemat. Misalnya hanya beli ulekan aja 3 set misalnya 300.000. Boot juga sama, sesuai dengan kebutuhan mitra. Mitra bisa bikin seadanya saja atau sesuai dengan kemampuan mitra. Mau membuat boot seperti apa dengan budget berapa. Jika tidak ingin membuat boot, hanya ingin membuat tenda, teman-teman bisa pesan tenda. Tenda itu 1-2 juta tergantung dari ukurannya dan bahannya. Kurang lebih ini adalah estimasi berapa biaya yang diperlukan untuk memulai usaha virtual waralaba Yago Chicken.
Oke, jadi saya akan merecap, saya akan mengulang biaya-biaya apa saja. Yang pertama, join fee. Ya. Umumnya adalah 1 juta. Yang kedua adalah peralatan. Ini bergantung dengan kondisi mitra. Yang ketiga adalah bahan baku. Ini juga sama, bergantung dengan kebutuhan mitra. Umumnya 500.000. Yang ketiga ini tempat, atau tadi saya sering gunakan istilah booth. Ya. Bisa booth, atau tenda, kios, atau rumah tempat tinggal. Ini biayanya semuanya variabel. Ya, bisa mulai dari hanya beberapa ratus ribu sampai ingin membuat satu kios yang cukup baik itu bisa berkisar 10 sampai dengan 20 juta. Ini semua sifatnya variabel sesuai dengan kemampuan mitra, sesuai dengan image apa yang mitra ingin sampaikan kepada customer dari mitra. Oke teman-teman, jadi itu video tentang apa itu virtual waralaba dari Samuan Group, bagaimana menjalankannya, bentuknya seperti apa, tadi sudah saya jelaskan secara detail. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam program ini, dapat menghubungi nomor WhatsApp kami, dan tim kami siap untuk melayani teman-teman. Saya Albert, salam Samuan.